Halo Pisces, balik lagi sama gue. Kali ini untuk extended reading kalian masih di bulan Mei, ya. Masih untuk Pisces rising atau ascendant sign, Pisces sun sign, Pisces moon sign, ya. Hanya mengingatkan ini extended reading, lanjutan dari general reading untuk bulan Mei kalian. Jadi kalau kalian udah lupa atau belum nonton, ya gue saranin untuk nonton dulu yang itu karena berkesinambungan dengan yang ini. Ini lanjutannya doang. Dan kalau kalian belum nonton, itu semua ada di playlist gue untuk semua zodiak di bulan Mei. Ya, lanjut aja dengan Lenormand. Apa yang Pisces harus sadari dan lakukan di bulan Mei? Apa yang Pisces harus sadari dan lakukan di bulan Mei? Apa yang Pisces harus sadari dan lakukan di bulan Mei? Garden, clouds, tower, anchor, coffin, tree, snake, man, polar bear, shit. Gue nggak ngerti gimana pronounce-nya ya, yang jelas ini arit. Nggak jauh beda dengan general reading. Jantung bacaan kalian coffin, death. Kalau general reading kalian kan ten of swords ya, pembunuhan karakter. Kalau di sini peti mati. Peti mati di sini maksudnya adalah saatnya untuk meninggalkan, saatnya untuk melepaskan yang memang sudah tidak berguna lagi atau tidak selaras lagi dan tidak sesuai dengan siapa diri kita saat ini. Ya. Di benak kita itu nggak jelas, ketidakjelasan maksudnya. Entah itu karena pandemi, entah ketidakjelasan, ya. Ketidaktahuan. Fokus kita adalah kemapanan itu sendiri, stabilitas. Yang ada di background kita, pandemi itu sendiri, kesehatan, tentang silsilah masa lalu kita, tentang karma itu sendiri. Dan fondasi kita adalah apa yang kita lakukan. Ini yang, ya, buat gue ini yang, atau tentang dia, mungkin untuk beberapa dari kalian ya, dan tentang seseorang. Tapi secara energi gue bicara ini adalah yang, apa ya, tindakan kita. Ini the garden adalah social life, reputasi kita, ya. Bagaimana kita tampil atau bagaimana kita bersosialisasi, atau ini tentang public event, ya. Tentang perayaan itu sendiri. Dan the tower itu adalah institusi, lembaga, regulasi, peraturan, ya, yang berkuasa dengan ketidakjelasannya. Jadi ini kaitannya sih bau-baunya, kalau gue assume ya, kalau gue mau berasumsi, ini sifatnya lebih ke pandemi itu sendiri, situasi kondisi sekarang yang penuh dengan ketidakjelasan dan memang di luar kuasa kita, di luar kuasa kita. Dan bagaimana kita membangun stabilitas kemapanan kita kalau pandemi masih berlangsung, kalau kita masih terikat dengan masa lalu kita. Saatnya kita berubah.
waspada akan manipulatif energi manipulatif dan deceptif, power dan control, ya. Hati-hati pada energi yang masuk atau bahkan menjadi yang manipulatif, controlling, ya, atau juga deceptif. Dan ini sifatnya untuk money, power, struggle. Polar bear ini juga tentang sifat orang tua yang punya kuasa juga, ya, karena dia yang menguasai lah, otoritas. Bisa dibilang ibu. Energi seorang ibu yang controlling. Dan tindakan kita apa? Menghadapi energi yang sifatnya tersembunyi, ada maksud-maksud tersembunyi. Mungkin yang sudah terjadi itu adalah bagaimana kita bersosialisasi atau reputasi kita. Itu yang seakan-akan modus gitu. Modus untuk mencapai kemapanan. Cara kita istilahnya, cara kita untuk mencapai yang namanya stabilitas. Tapi saat ini kita dihadapkan pada apa tindakan kita untuk suatu ketidakjelasan, situasi yang tidak jelas. Selain berubah itu sendiri. Selain perubahan itu sendiri. Dan memang lembaga regulasi peraturan, institusi, ya, yang punya kuasa, yang mengkontrol ekonomi, itu juga kaitannya dengan pandemi dan kesehatan dan juga silsilah tradisi budaya, karma, secara personal bahkan secara global. Akankah kita tampil sesuai mengikuti peraturan yang ada? Atau kita akan berubah? Semua pilihan kita. Adakah maksud-maksud tersembunyi dari sebuah lembaga, institusi, atau yang punya kuasa untuk memaksa kita berubah? Dan pembacaannya adalah apapun situasinya kita harus berubah. Covid peti mati. Alam bawah sadar kita adalah mengambil keputusan itu, ya. Entah tentang anak-anak, tentang jiwa kekanak-kanakan kita yang harus kita tinggalkan dan memikul beban dan tanggung jawab kita sendiri, ya. Akankah kita menjadi patuh atau setia? Untuk mendapatkan apresiasi. Tapi yang jelas di situ ada kebenaran, ada pencerahan yang akan membawa kita pada keberuntungan kita sendiri. Oke, udah segitu aja dari Lenormand. Semoga pemahaman gue bantu. Gue tutup dengan Divine Wisdom Card. Apa kata semesta untuk bisa sadari dengan segala energi semesta yang ada di bulan Mei? Apa kata semesta untuk bisa sadari dengan segala energi semesta yang ada di bulan Mei? Kata semesta untuk bisa sadari
dan segala energi semesta yang ada di bulan ini. Ini kartu berat juga. I want for you what you want for you, nothing more, nothing less. I don't sit here and make a judgment, request by request, whether something should be granted to you. My law is the law of cause and effect, not the law of we will see. Dia menginginkan untuk kita apapun yang kita inginkan untuk diri kita sendiri, tidak lebih dan tidak kurang. Dia tidak hanya duduk dan memberi penilaian atau menghakimi request by request tentang sesuatu itu memang layak untuk kita atau enggak. Yang jelas hukumnya adalah hukum sebab dan akibat, bukan hukum yang semata-mata kita lihat. Screenshot, zoom it out, cari kalau bisa dapatkan pemahaman sendiri, dan pemahaman gue bisa bantu. Ya, semoga resonans dan berguna. Sampai ketemu di waktu yang lain. Dah.